Segala pujian, hormat dan syukur Tuhan kami dan intinya kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami boleh berdiri, kami boleh mengangkat tangan kami Tuhan, bahkan kami boleh memuji dan memuliakan Engkau, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang terus menyertai kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini adalah hari yang sangat spesial di mana kami merayakan kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu kelahiran-Mu untuk beberapa ribu tahun yang lalu Tuhan. Engkau rela datang ke dunia ini menjadi manusia Tuhan. Engkau merendahkan diri sedemikian rupa Tuhan. Engkau adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, tetapi Engkau mau merendahkan diri sama seperti manusia supaya kami memperoleh anugerah yang daripada Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan kerjakan melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya sebelum kami merenungkan kebenaran firman-Mu, Engkau sucikan, Engkau kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, untuk ditaburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah logika kami Tuhan boleh turut dengan kehendak Tuhan, mau tunduk kepada otoritas kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, kami mau pegang itu sebagai kebenaran Tuhan. Karena firman-Mu adalah kebenaran mutlak Tuhan, yang harus kami percaya, yang harus kami pegang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini hanya perkataan yang meneguhkan, yang menguatkan, yang menghibur, dan yang membawa setiap kami untuk semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ketika kami mau fokus kepada kebenaran firman-Mu, ada oknum, ada kuasa kegelapan setan iblis yang ingin mencuri perhatian kami, sehingga benih firman-Mu itu hilang dari hidup kami. Kami mau patahkan, kami mau hancurkan kuasanya itu di dalam nama Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh-Mu yang kudus bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu setiap kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Haleluya, yang diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Kayaknya kurang kencang, tadi belum makan dagingnya ya yang di rumah. Shalom. Saya puji Tuhan, saya tadi udah makan daging duluan ya, makanya suara saya kencang. Waktu nyanyi saya semangat, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur ya kepada Tuhan, di mana kita merayakan Natal. Inilah puncak di mana perayaan Natal kita rayakan, saudara kasih Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu kita memang sudah merayakan perayaan Paskah. Ya, begitu banyak perayaan Paskah yang kita rayakan, tetapi inilah puncaknya di mana kita merayakan Natal, yaitu merayakan kelahiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah dunia ini. Ya, haleluya. Kita bersama umat Tuhan seluruh dunia merayakan Natal, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur karena ada banyak orang yang tidak dapat menikmati ya saat-saat dimana kita bisa nikmati hari ini. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali lagi mengingat bahwa tema tahun 2021 ini, Bapak yang kasih Tuhan, kita memiliki tema yaitu Immanuel, saudara. Artinya Allah menyertai kita, saudara ya. Memang beberapa waktu lalu saya sudah menyampaikan beberapa renungan tentang yang berhubungan dengan Natal ya. Saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana sikap hati kita di dalam menghadapi Natal. Kadangkala kita ini di dalam merayakan Natal kita salah fokus, saudara kasih nih. Salah fokus. Jadi jangan sampai kita ini salah fokus. Amin. Yang Tuhan kehendaki bukan perayaannya, bukan pernak-perniknya, ya bukan pohon Natalnya, tetapi yang Tuhan inginkan adalah hidup kita sendiri.
Ya, Tuhan ingin supaya kita memiliki sikap yang benar ketika merayakan Natal itu. Bukan masalah baju baru, sepatu baru. Itu memang satu sukacita di Natal ini ya. Kita memberikan waktu khusus, berkat khusus untuk ya kita berbelanja, untuk berbenah rumah saudara kasih Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki itu sendiri bukan pernak-perniknya, tetapi pribadi kita, saudara kasih Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak dan Ibu jangan sampai salah fokus ketika merayakan Natal. Kita hanya terpesona dengan gemerlapnya Natal ya, lampu-lampu Natal dan baju-baju baru, saudara kasih Tuhan, atau diskon-diskon yang ada di mall-mall saat ini ya. Diskon sampai 70% ya, plus lagi tinggal, tapi harganya masih selangit, saudara kasih Tuhan ya. Kita dibodoh-bodohin sama marketing, saudara kasih Tuhan ya. Saudara kasih Tuhan, saya mau ingatkan lagi bahwa di dalam menghadapi Natal ini kita harus punya sikap yang benar, saudara kasih Tuhan ya. Beberapa waktu lalu saya sudah sampaikan, yang penting itu adalah masalah bagaimana kita tetap fokus percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara yang kasih Tuhan, bukan berapa banyak kue yang bisa kita sediakan atau berapa nikmat masakan yang kita hidangkan di dalam perayaan Natal ini, tetapi bagaimana dengan kondisi hati kita. Apakah kita masih mempercayai bahwa Yesus Kristus yang telah lahir itu adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidup kita? Itulah yang perlu Bapak dan Ibu miliki dalam hidup Bapak dan Ibu. Dan yang kedua ya, sikap hati yang kita perlu miliki adalah bagaimana kita harus memiliki hati yang mau menyembah Tuhan. Ya, seperti orang Majus, mereka datang menyembah bayi ya. Walaupun dia itu dikatakan orang-orang Majus itu datang dari jauh, mereka adalah orang-orang yang pintar, saudara, orang-orang yang terhormat. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Sang Juru Selamat, dia merendahkan dirinya, saudara yang kasih Tuhan. Mereka sujud menyembah Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Ya, ketika kita merayakan Natal apa? Kita harus memiliki hati yang menyembah Tuhan. Hati yang rindu selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bukan merindukan kue ya, bukan merindukan yang lain-lain atau kado. Apalagi di dalam perayaan-perayaan Natal itu ada sampai bisa bertahan sampai akhir acara ibadah itu karena apa? Karena menunggu door prize, saudara. Ini hati-hati, saudara yang kasih Tuhan. Jangan salah fokus. Miliki hati yang menyembah. Amin. Bukan hanya di Natal ini, tetapi setelah Natal, perayaan Natal ini, mari kita miliki terus hati yang mau menyembah dan memuji Tuhan, yang senantiasa mau dan rindu datang untuk beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bagaimana kita sikap hati kita menyambut Natal adalah hati yang berkemurahan. Seperti orang Majus itu, mereka membawa emas, kemenyan dan mur ya, membawa korban syukur kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan selain membawa korban syukur yang kita berikan kepada Tuhan? Dan yang keempat yang saya sudah sampaikan adalah bahwa kita harus memiliki hati yang taat, saudara. Seperti orang Majus ketika diperingatkan oleh Tuhan supaya mereka tidak kembali lagi kepada Herodes, mereka menempuh jalan lain, saudara yang kasih Tuhan. Mereka taat, saudara. Mereka lebih taat sama Tuhan daripada taat sama penguasa, saudara. Mereka tidak takut dengan ancaman Herodes, tetapi dia setia dan taat sama Tuhan. Nah, di dalam hidup kita bagaimana? Di dalam merayakan Natal ini, masihkah ketaatan yang hati yang taat itu ada di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan? Dan firman Tuhan yang saya pernah sampaikan juga ini saya review lagi ya supaya ingat tadi ya. Jadi yang saya sampaikan yang kedua adalah tentang makna Immanuel dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah Allah hadir memberi kekuatan ya. Kalau saat ini ada yang letih lesu, berpenanggungan berat, firman Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Itu yang Tuhan mau. Jadi Tuhan Allah hadir melalui Kristus di dunia ini. Dia menyatakan dirinya sebagai Immanuel, Allah yang menyertai. Dia akan memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jadi tidak ada kamu sebagai anak Tuhan, aku sudah gak sanggup lagi, saudara yang kasih Tuhan ya. Sampai ada yang
bawa tambang ya, gantung diri ya, ada yang terjun dari apartemen dan sebagainya. Nggak ada, saudara yang kasih Tuhan. Ada yang minum racun, nggak ada, saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada kamusnya di dalam anak Tuhan, karena ada kekuatan yang Tuhan akan berikan, saudara. Maka Immanuel itu adalah Allah hadir menuntun kehidupan umatnya, saudara. Jadi kalau kita hidup dalam kebimbangan, kebingungan, saudara, kita harus mau hidup dekat dengan Tuhan. Ya, hari-hari ini kita harus lebih dekat dengan Tuhan, membangun satu persekutuan dengan Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam hidup kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh ilah zaman ini, saudara kasih, supaya kita bisa konsisten untuk melangkah mengasihi Tuhan. Ya, jadi Allah hadir menuntun umatnya, itulah makna Immanuel. Dan yang ketiga adalah Allah hadir memberkati umatnya. Amin. Saudara kasih Tuhan, Allah, Yesus hadir itu ke dunia untuk memberkati umatnya, saudara kasih Tuhan. Seperti Yusuf dan Maria adalah orang yang biasa, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tuhan memakai mereka, Tuhan memberkati mereka secara luar biasa. Yusuf adalah seorang tukang kayu, tetapi karena dia taat, saudara, dia dipakai oleh Tuhan begitu luar biasa. Jadi di dalam sejarah ya, di dalam Alkitab ditulis namanya, dia punya peranan yang luar biasa tentang kehadiran Sang Juru Selamat, saudara. Itulah makna Immanuel. Ya, Allah hadir memberi kekuatan, Allah hadir menuntun kehidupan umatnya, dan Allah hadir untuk memberkati kehidupan umatnya. Dan hari ini, saudara kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, satu ayat firman Tuhan, yaitu bagaimana kita menyingkap pribadi ya Immanuel itu, saudara. Kita akan menyingkap pribadi Yesus Kristus itu, siapa dia, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita benar-benar bisa memegang dia sebagai satu-satunya juru selamat di dalam hidup kita, bisa memegang dia sebagai Tuhan di dalam hidup kita. Karena ada satu kebenaran yang mengatakan tentang Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia itu, yaitu Sang Kristus. Sebab kelahiran Kristus itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Jadi sebelum Yesus lahir ke dunia, dia sudah dinubuatkan oleh nabi, namanya Nabi Yesaya, 700 tahun sebelum Masehi, saudara. Dan dia digenapi pada saat kelahirannya. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam nubuat yang dinyatakan oleh Tuhan melalui dirinya, mari kita buka di dalam Yesaya pasal 9, saudara yang kasih Tuhan ya. Yesaya pasal 9, ayatnya yang kelima. Ya, Yesaya pasal 9, ayatnya yang kelima, saudara. Ini akan menjadikan dasar kita ya, supaya iman kita semakin teguh ya, memegang Yesus sebagai juru selamat, Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai penolong satu-satunya di dalam hidup kita, saudara. Yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama hitungan ketiga. Jangan balapan, saudara kasih Tuhan. Di sini nggak boleh balapan ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Bapak Ibu nih kasih Tuhan, firman Tuhan kata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu ini kasih Tuhan ya. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, Yesus adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan umat manusia, saudara. Karena melalui Yesus, saudara, kita memperoleh keselamatan. Karena tanpa Yesus, saudara kasih Tuhan,
tidak ada keselamatan. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara kasih Tuhan, bagaimana caranya Tuhan itu, Yesus itu menyelamatkan umat manusia? Kita tahu, saudara kasih Tuhan, bahwa Yesus datang ke dunia ini, saudara, dan dia ingin menyerahkan nyawanya. Dan kita melihat cara matinya Tuhan Yesus itu cara mati yang mengerikan, saudara. Cara mati yang tidak manusiawi, saudara. Yaitu yang dialami Kristus, saudara. Kenapa dia sampai melakukan itu semua, saudara? Itu karena ingin dia membuktikan kasihnya kepada kita manusia yang berdosa. Yang seharusnya kita manusia yang berdosa itu mendapat penghukuman. Karena firman Tuhan katakan apa? Upah dosa adalah maut, yaitu mati di dalam api neraka, saudara. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar, Tuhan tidak menghendaki kita masuk ke dalam api neraka. Dan Tuhan berikan jalan keluar, yaitu melalui karya penebusannya. Dan Yesus harus mati di atas kayu salib. Saudara kasih, kita sebagai orang Kristen harus menyadari betul, saudara, akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Jadi kita menjadi orang Kristen jangan pernah main-main, saudara. Karena pengorbanannya itu sangat mahal, saudara, untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi kalau kita masih meremehkan karya Tuhan di atas kayu salib dengan hidup seenak, kalau orang bilang seenak dewe, saudara, mengikuti keinginan hawa nafsu kita, saudara, bukan mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kita, itu alangkah ngerinya hidup kita, saudara. Kita tidak menghargai karya Tuhan. Kita menginjak-injak kasih karunia Tuhan. Oleh karena di momen Natal ini, mari kita sadari bahwa berkat yang terbesar itu sudah Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kita, yaitu karya keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Sebelum dia mati, saudara kasih Tuhan, saya katakan dia itu adalah Allah. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah pencipta langit bumi. Dia pemilik segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi dia rela menjadi manusia. Menjadi manusia itu sebenarnya adalah hina, saudara. Siapakah Allah sampai dia mau menjadi manusia? Menjadi manusia saja itu ada sesuatu yang hina, saudara. Tetapi dia lakukan, kenapa? Karena kasihnya yang tidak terukur, yang tidak terselami bagi kita, saudara. Bahkan ketika dia menjadi manusia, dia mau mati, dia pun diolok-olok, saudara, diludahin, saudara. Kalau saudara melihat, membaca secara runtut itu bagaimana Yesus menuju kayu salib, itu diludahin, saudara. Saudara mungkin baru dikatain aja udah sakit hati, saudara. Ya, udah nggak bisa nahan emosi saudara. Belum dikatain, diomongin di luar di belakang aja kita nggak secara langsung aja mungkin kita sudah nggak tahan, kita udah marah, saudara. Tapi Yesus secara langsung diludahi, ditampar, saudara. Tetapi dia diam saja. Dia mahkotain duri, saudara. Dia dipaku di atas kayu salib, tergantung, saudara, berjam-jam, saudara. Dan akhirnya dia mati. Karena apa? Kehabisan darah. Itu semua hanya untuk kasihnya untuk kita semua, untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari saudara yang kasih Tuhan, di momen Natal ini kita menyadari kasih karunia Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita itu begitu luar biasa. Kadang-kala kita masih sebagai manusia kita masih menyombongkan diri. Siapa kita, saudara? Allah saja yang punya segalanya, dia mau merendahkan diri, saudara, untuk kita. Lalu maukah kita merendahkan diri, saudara? Belajar daripada Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat, saudara, ternyata anak laki-laki itu yang lahir itu, seorang putra itu yang dikaruniakan kepada kita, itu adalah pribadi yang bukan pribadi biasa saja, saudara. Mari kita lihat di dalam ayat di dalam kalimat selanjutnya, saudara. Di sini katakan lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebutkan orang. Nih, namanya disebutkan orang, saudara. Ya, kita harus mengerti. Di sini
Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, saudara. Di dalam dunia ini ada banyak orang pintar, saudara ya. Ya, ada konselor. Kalau ada seseorang punya masalah, mungkin datang ke konselor ya, konsultasi, mungkin masalah keluarga, masalah keuangan, masalah anak, saudara. Ya, minta supaya diberikan satu bimbingan, saudara. Ya, mungkin di perusahaan-perusahaan juga ada yang namanya apa ya, semacam kepenasehat itu, namanya apa ya, yang memberi arah-arahan ya, kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh suatu perusahaan di dalam perusahaan. Tetapi di sini kita melihat, saudara, kepintaran, kecerdasan yang dimiliki manusia itu ada batasnya. Entah itu dia sudah kuliah di kampus yang terbaik, dia punya gelar, mungkin profesor dan sebagainya, saudara. Tetapi tetap saja kepintaran dan kecerdasan manusia itu sangat terbatas. Ya. Tetapi kita melihat di sini Yesus yang dinubuatkan, saudara, oleh Nabi Yesaya ini, Sang Juru Selamat yang lahir, yang dinyatakan bahwa dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia disebut sebagai penasehat ajaib. Saudara yang kasih, jadi hikmat yang dimiliki Sang Juru Selamat ini, yang dimiliki Sang Mesias ini, hikmat dan kepintaran dan kecerdasannya itu mengherankan, sesuatu yang luar biasa, melebihi apapun di dunia ini. Karena firman Tuhan katakan bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Dia, saudara. Dia adalah Allah yang independen, saudara. Allah yang tidak membutuhkan siapapun untuk menasihati dia melakukan apapun, saudara. Karena dia hikmatnya itu sangat luar biasa. Disebut penasehat ajaib. Ya. Tadi saya sudah pernah katakan bahwa Immanuel itu artinya adalah Allah yang menuntun umatnya. Dan karena Yesus adalah dikatakan sebagai penasihat ajaib, dia sanggup menuntun hidup kita. Ya, dia sanggup membimbing hidup kita, sehingga hidup kita ini kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan, janji Tuhan bisa digenapi di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita ini seringkali kita mengalami kebingungan. Ya, ada banyak orang yang stres hari-hari ini, saudara yang kasih Tuhan. Ya, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam usaha atau apapun. Tetapi kita melihat di sini satu kebenaran bahwa kita sebenarnya punya penasihat ajaib dalam hidup kita, saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah kita dituntun, dinasihati ya oleh Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana Tuhan berbicara di dalam hidup kita, saudara yang kasih Tuhan? Tuhan mungkin tidak secara langsung audible ya, dia bersuara ya, mengarahkan kita dengan suara yang kita dengar. Tetapi Tuhan itu menuntun dengan lembut melalui Roh Kudus-Nya, saudara yang kasih Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus memiliki kepekaan di dalam hidup kita, di dalam menjalani apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan dalam hidup kita. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan, hubungan yang karib dengan Tuhan, supaya kita punya kepekaan terhadap tuntunan Roh Kudus. Tuhan juga bisa memberikan satu nasihat di dalam hidup kita melalui apa? Melalui kebenaran firman-Nya. Karena kebenaran firman Tuhan ini dikatakan apa? Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan, saudara. Bagaimana kita kalau nggak pernah membaca firman Tuhan, tidak merenungkan kebenaran firman di dalam hidup kita, kita mendapat satu tuntunan daripada Tuhan. Kalau kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita banyak membaca firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus, saya yakin dan percaya bahwa hidup kita ini akan selalu mengarah ke sesuatu yang baik yang sudah dirancangkan oleh Tuhan. Amin. Sudah. Tapi kalau kita nggak punya persekutuan, kita tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan ya di dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mengalami tuntunan Tuhan dalam hidup kita, saudara? Kita jangan hanya mengandalkan
akal pikiran kita saja. Saudara, kita memang diberikan akal dan pikiran kita, saudara. Tetapi Tuhan tidak mau kita hanya mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita. Tuhan mau membimbing, mengarahkan hidup kita, saudara. Oleh karena itu, miliki hati yang lembut, saudara, hati yang mau diarahkan, mau dituntun oleh Tuhan. Ya, melalui banyak hal, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dia adalah penasihat ajaib. Saya yakin dan percaya ketika saudara menghadapi atau akan masuk di tahun yang baru ini, ada banyak hal yang mungkin saudara tidak bisa duga-duga, saudara. Tetapi kalau engkau minta senantiasa tuntunan daripada Tuhan, minta Tuhan yang memimpin hidup saudara, pasti hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saudara, seperti yang disampaikan oleh Ibu Gembala kemarin, Ibu Fos, ya. Ya, kalau kita ini anak-anak Tuhan, kita tahu pasti masa depan kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau orang di luar Tuhan masih bingung apa yang terjadi atas hidup saya. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus punya keyakinan bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati kita, yang sanggup menuntun kita. Amin. Ya, haleluya. Kita akan terus diberkati rumah tangga kita, pekerjaan kita. Itulah saudara yang kasih Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita yakini, Allah yang kita layani, yaitu Dia adalah penasehat yang ajaib. Tidak ada Allah kepintaran hikmat yang dapat disejajarkan dengan kepintaran atau hikmat yang dimiliki oleh Allah. Dan hal yang kedua, saudara, pribadi yang dinubuatkan oleh Yesaya, yaitu Sang Mesias yang lahir di Bethlehem itu, Sang Juru Selamat itu yang menyatakan dirinya sebagai Allah Immanuel. Dia disebut orang di sini katakan apa? Allah yang perkasa, saudara. Banyak orang mengakui Yesus itu sebagai apa? Sebagai nabi, saudara. Orang mengaku Yesus itu sebagai guru. Benar, Yesus memang sebagai guru, saudara. Yesus sebagai tabib yang bisa menyembuhkan segala penyakit, itu benar. Yesus itu sebagai nabi, itu benar, saudara. Tetapi untuk menyatakan satu keyakinan bahwa Yesus itu adalah Allah, itu nggak mudah, saudara. Karena firman Tuhan katakan kalau bukan Roh Kudus yang mengaruniakan seseorang untuk percaya, yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak mungkin, saudara. Jadi kalau saudara bisa mengaku, saudara bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, itu adalah pekerjaan dan karya Roh Kudus dalam hidup saudara yang Tuhan kerjakan, saudara. Banyak orang di dunia ini yang menolak ketuhanan Yesus. Ada banyak orang yang menolak keilahian Yesus. Tetapi firman Tuhan dikatakan di sini, Dia adalah disebut sebagai Allah yang perkasa, saudara. Dia adalah Allah, bukan hanya sekedar Allah, saudara. Karena di dalam perjanjian lama ini banyak Allah-Allah. Ya, kalau kita membaca itu ada Allah huruf kecil, itu Allah yang bukan menciptakan langit dan bumi, bukan Allah yang disembah oleh bangsa Israel, tetapi Allah-Allah yang lain. Tetapi di sini katakan Dia adalah Allah yang perkasa. Artinya apa? Yesus itu bukan hanya manusia, saudara. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah 100%, tetapi Dia juga Allah manusia yang 100%. Artinya apa? Ketika Dia menjadi manusia, Dia benar-benar bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia. Jadi Dia bukan pura-pura menjadi manusia, tetapi Dia benar sungguh-sungguh ketika Dia menjadi manusia 100%. Dia bisa merasakan apa yang kita alami, saudara. Itu luar biasanya Allah yang kita sembah. Ya, Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang transenden, Allah yang jauh sana, sehingga kita memanggilnya Tuhan gitu, enggak, saudara. Dia adalah Allah yang sangat dekat dengan kita, saudara. Inilah Allah Immanuel. Yesus yang dinamakan Immanuel, Allah yang menyertai kita, adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Dia Allah yang berkuasa atas alam semesta ini, saudara. Dia yang mengendalikan seluruh keberadaan alam semesta ini. Oleh karena itu, kita jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, saudara, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Hal-hal
yang mustahil bagi kita, tetapi sanggup Allah kerjakan di dalam hidup kita, saudara. Syaratnya apa? Kita harus percaya tadi kan, yang harus kita persiapkan untuk menyambut Natal ini, kita perlu hati yang percaya. Kalau kita punya hati yang percaya, yang tetap mempercayai bahwa Allah, bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang ajaib, saudara, Allah yang perkasa, maka tidak ada yang mustahil. Kita akan mengalami kuasa dan mujizatnya yang luar biasa di dalam hidup kita. Sehingga kita mikirkan, oh luar biasa ya yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Oh luar biasa ya yang Tuhan kerjakan dalam keluarga saya. Luar biasa ya yang Tuhan kerjakan dalam usaha saya. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, saudara. Tidak ada kuasa yang sanggup menandingi kuasa Tuhan. Dia adalah Allah yang di atas segala Allah, saudara. Oleh karena itu, bagaimana sikap hati kita? Apakah kita setengah-setengah mempercayai Dia sebagai Allah, saudara? Dia bukan hanya sanggup mengampuni saudara-saudara, tetapi Dia juga sanggup menolong seluruh kehidupan saudara. Apa yang saudara saat ini gumuli dalam hidup saudara? Kalau engkau yakin dan percaya kepada Dia, pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Saya yakin jemaat di tempat ini akan mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, tapi kalau kita terus mengeraskan hati kita terus menganggap sepele akan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ya, jangan salahkan Tuhan, saudara. Kalau kita nggak mengalami kuasa dan kasihnya yang luar biasa. Dan yang dinyatakan di sini lagi, ya pribadi yang dinubuatkan itu, Sang Mesias, Sang Yesus Kristus itu, yang disebut Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Dia disebut di sini apa? Dikatakan Dia adalah Bapa yang kekal, ya, Bapa yang kekal. Ya, kemarin dia acara penghiburan ya di keluarga Bapak saya, Siagian ya, saya sampaikan bahwa di dalam Mazmur pasal 27 ayat 10 saya katakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau menyambut aku, kata Tuhan, saudara. Ini ingin menegaskan buat kita, saudara. Ayah dan ibu kita itu kasihnya memang sungguh luar biasa. Ingin memproteksi kita, ingin memberikan yang terbaik buat kita. Kita pun sebagai orang tua sama, saudara, ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita ingin menjaga anak-anak kita, tetapi perlu Bapak dan Ibu tahu bahwa keberadaan orang tua kita, keberadaan kita sebagai orang tua, saudara, itu ada batasnya. Ada di mana orang tua kita akan meninggalkan kita, dan kita juga akan meninggalkan anak kita, saudara. Alias dipanggil Tuhan, saudara. Firman Tuhan katakan umur manusia itu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Ya, itu pun kebanggaannya adalah penderitaan, saudara. Artinya hidup kita itu ada limitnya, saudara. Tetapi di sini luar biasanya, pribadi yang dinubuatkan, yang lahir, yang kita rayakan itu adalah Dia dinyatakan sebagai Bapa yang kekal, yang selalu ada. Kekal itu akan selalu ada, tidak akan berubah selama-lamanya, saudara. Dan Dia sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 27 ayat 10 katakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi engkau menyambut aku. Artinya Tuhan yang menyambut kita, yang sanggup menjaga kita, yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberkati kita selalu adalah Tuhan. Bukan berarti kita nggak menghormati orang tua, saudara. Selagi orang tua masih ada, mari kita menghormati mereka dengan segala yang bisa kita miliki, saudara. Tapi kita perlu tahu bahwa keberadaan orang tua dan kita sebagai orang tua juga ada batasnya. Tetapi kita luar biasa. Dia adalah Bapa yang kekal, selalu ada, saudara. Kapanpun, dimanapun Dia selalu ada buat kita. Jadi jangan bangga, saudara, kalau kita menjadi orang tua. Ya, aku pasti jagain kamu, nak. Nah, sampai kapan, saudara? Oleh karena itu, mari, saudara, kita sebagai orang tua apa? Ajarkan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan sejak dini.
ajarkan anak-anak kita untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai orang tua berikan teladan supaya apa, anak-anak ini bisa datang kepada Tuhan. Kita bukan hanya mengarahkan, tetapi kita memberikan teladan, memberikan contoh, saudara. Sekalipun kita sebagai orang tua tidak ada, tetapi kalau anak kita memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan, pasti Tuhan yang akan tolong dia. Tuhan yang akan pasti lindungi dia. Tuhan pasti akan jamin masa depan mereka. Karena saya sudah alami, saudara. Hari ini saya ada itu karena pertolongan Tuhan. Ya, karena orang tua saya memberikan teladan kepada saya untuk dekat dengan Tuhan, untuk mengandalkan Tuhan. Sekalipun orang tua saya tidak mampu menyekolahkan saya, membiayai, bahkan menjaga saya, bahkan selalu berada di dekat saya, enggak. Tetapi karena saya selalu mengandalkan Tuhan, pertolongan Tuhan itu ada senantiasa. Ya, Bapak Ibu semuanya ada di perantauan ini dan bisa sampai saat ini, saya yakin dan percaya karena ada campur tangan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Oleh karena itu, jadikan dia sebagai Bapa dalam hidup kita. Ya, karena kalau Bapa dunia ini dikatakan bisa memberikan anaknya, tahu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya, kan? Alkitab katakan kalau ada anak yang minta roti kepada anaknya, nggak mungkin saudara kasih batu, nggak ada. Kalau ada anak saudara minta ikan, Pak minta ikan mas dong, asik gitu kan? Kalau Bapak kasih ular, nggak mungkin. Kecuali di Manado sana, ya mungkin ular sama sama ikan mas mungkin mahalan ular kali ya. Tapi kalau kita orang Batak mungkin masih geli, apalagi orang Jawa, saudara. Ya, pengalaman makan daging ular siapa? Ya, saya punya pengalaman juga. Ngeri-ngeri, katanya memang enak tapi ngeri-ngeri, sedap, saudara. Nggak mungkin kita kasih ular bisa, saudara. Ya, kalau Bapa yang tidak sempurna, kita ini sebagai Bapa, sebagai orang tua yang tidak sempurna, tahu memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Terlebih Bapa kita yang di sorga adalah Bapa yang sempurna. Dia pasti memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, ini adalah sebutan yang keberapa? Ketiga, saudara ya. Dialah Bapa yang kekal. Kasihnya itu luar biasa. Kalau kita mengenal kasih Bapa itu luar biasa. Bapa di sorga, Bapa di dunia ini mungkin kita bisa kecewa, tetapi Bapa di sorga itu tidak mengecewakan kita, saudara yang kasih Tuhan ya. Terus yang terakhir ini, dia disebut Raja Damai, saudara ya. Raja Damai. Wah, kalau bicara tentang damai itu pasti semua orang merindukan damai. Amin. Di rumahnya ada damai ya, suami istri ada damai, nggak berantem, nggak tonjok-tonjokan ya. Ya, antara anak dan orang tua sama, ada damai, ada sukacita. Di dalam pekerjaan ada sukacita, ada damai. Bagaimana kita bisa merasakan damai itu? Jadikan Raja Damai itu bertahta di dalam hati kita. Pasti akan ada damai. Amin. Tapi kalau ego yang kita jadikan, izinkan bertahta di dalam hati kita, rusak semuanya, saudara. Tetapi kalau Kristus yang bertahta dalam hati kita, dia akan memberikan damai buat setiap kita. Kita Raja Damai. Kalau kita ngikut Raja Damai kok hidup kita nggak damai, itu berarti ada masalah, saudara. Setiap kita rindu ada kedamaian yang kita alami. Amin. Angkat tangannya. Saya kira cuma saya aja yang ingin damai, yang lain ingin perang gitu. Sering kasih Tuhan ya. Dia adalah Raja Damai. Jadikan dia raja. Kalau dia sudah menjadi raja di dalam hidup kita, berarti kita mau taat dong sama raja itu. Tapi kalau kita izinkan Tuhan bertata, tapi masih ego kita yang bertindak, itu bukan Yesus lagi yang bertata, saudara. Maka yang terjadi apa? Perang, ya, perang dunia ketiga atau keempat, saudara. Perang dunia ketiga sudah selesai, ya. Perang dunia keempat di dalam rumah tangga terjadi, saudara. Piring terbang, dikiranya apa? UFO ya, pesawat UFO katanya. Ternyata piring, saudara, ya, terbang muter-muter, saudara. Hati-hati, habis piring pecah nyesal, harus beli lagi kan, beli sendiri nggak mungkin kan, tetangga yang minta dibeliin.
minta beliin, saudara kasih Tuhan. Emosi, saudara. Kalau hari ini kita menjadikan Natal ini, saudara, sebagai momen di mana kita mengizinkan Kristus bertata dalam hati kita, pasti kedamaian itu akan terjadi. Setidaknya di dalam diri kita sendiri, saudara. Nah, ada orang yang gak damai dengan diri sendiri. Aneh, saudara, ya. Kalau belum ketemu sama orang, sudah konflik dengan diri sendiri. Jadi di dalam kehidupan itu ada komunikasi dengan diri sendiri, ya. Kalau adik saya itu ilmunya ilmu komunikasi, ada belajar tentang komunikasi, ada itu ilmunya, komunikasi terhadap diri sendiri, ngomong sendiri-sendiri gitu. Tapi di konflik, ya berantem dengan diri sendiri, nggak tenang, alisan nggak damai. Saudara, ngapa-ngapain nggak tenang, ya. Makan walaupun udah sang-sang, tapi lagi pikirannya udah nggak tenang. Itu artinya apa? Nggak damai, saudara. Nggak tenang, saudara. Oleh karena itu, jadikan momen Natal ini sebagai momen di mana kita buka hati, izinkan Kristus bertata dalam diri kita, saudara. Kalau Kristus ada dalam hidup kita, kita mau diapain, saudara, kita bisa ada pengendalian diri, saudara. Ya, kita nggak mudah marah, karena Kristus itu kan kasih, saudara. Lemah lembut, saudara. Ya, memang ada sih Yesus pernah marah, tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita dasar untuk marah terus, saudara. Ya, Yesus firman Tuhan katakan kita boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam. Tapi bukan berarti kita bikin ancang-ancang tiap hari. Dari pagi kita marah ini, nanti jam sekian langsung redam. Besok lanjut lagi, kan? Bukan begitu. Itu masalah, saudara kasih Tuhan. Jangan, saudara. Ya, jadikan Kristus sebagai Raja Damai. Ini artinya apa? Yesus, ya, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini menyatakan bahwa Yesus itu ada di atas segala-galanya. Amin. Dia dikatakan sebagai penasihat ajaib, dia sebagai Allah yang perkasa, dia sebagai Bapa yang kekal, dan dia sebagai Raja Damai. Saudara, dia apa? Posisi Yesus itu ada di atas segala-galanya, saudara. Jadi mari, saudara, di dalam momen Natal ini jadikan dia sebagai Raja dalam hidup kita, supaya kedamaian ada di tengah-tengah keluarga kita. Ya, dia adalah Raja yang sanggup menyertai kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, yang menyertai, sanggup. Saudara, hari-hari, tahun-tahun mungkin orang bilang berat, saudara, mungkin banyak persoalan, banyak pergumulan, saudara. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh ada dalam penyertaan Tuhan, tidak ada sesuatu yang bisa, ya, tidak kita lakukan. Semuanya bisa kita kerjakan, dan Tuhan berkati dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya sebagai gembala, saya berdoa dan saya berharap saya melihat mujizat terjadi, ya, di dalam keluarga. Ya, jangan pernah lihat saat ini saudara keadaan saudara, tapi lihat nanti pekerjaan Tuhan yang kerjakan. Oleh karena saat ini jaga hati saudara, jaga hati supaya hati saudara tetap berpaut kepada Tuhan, tetap andalkan Tuhan. Haleluya.